tujuan dari suatu proyek itu menumbangkan seseorang itu untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel kami bersama Menembus Jagat Dimensi. Hai semuanya, bertemu lagi dengan kami, saya Marisa. Saya Mbak Yeni. Nah, untuk di channel kedua, pembahasan kedua kita kali ini adalah sesuatu yang sangat sedang happening, maksudnya gimana ya? Menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat sekitar. Ini tentang apa ini? Tapi sebelumnya, karena ini termasuk sesuatu yang sangat termasuk menyedihkan ya Mbak ya, karena ini adalah mengambil sebuah hak hidup manusia kayak gitu. Sebelumnya kita turut berbelasungkawa untuk keluarga yang mungkin kehilangan. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai hal yang sangat ramai dibicarakan oleh masyarakat sekitar di pembangunan Bandara Kediri. Oh, tentang proyek Bandara Kediri. Oke. Proyek Bandara Kediri. Karena itu dari mulut ke mulut itu Mbak, itu sangat gencar sekali beritanya antar warga. Sebenarnya ya kita nggak tahu itu benar atau hanya hoax. Jadi karena itu hanya disampaikan dari mulut ke mulut, layaknya masyarakat kita itu yang akan mempercayainya masing-masing menurut kesimpulannya mereka sendiri-sendiri, seperti itu kan Mbak ya. Kayak mitos gitu. Nah, karena kejadian-kejadian yang sudah terjadi yang mereka dengar itu sebenarnya nih Mbak ya, sebenarnya itu ada atau hanya mitos-mitos kayak omong-omongan antar mulut saja sebenarnya. Oke, kita perjelas dulu mitosnya itu tentang apa? Apakah tentang proyek pembangunan bandara itu yang konon itu menelan beberapa korban jiwa termasuk pekerjanya. Oke. Kalau tentang masalah itu kan kita melihatnya dari dua sisi. Kalau kita dari segi logis, oke lah itu kecelakaan kerja. Tapi kembali lagi kalau kita melihatnya dari mata batin, dari hal gaib itu tadi kan kita judulnya konten kita itu menembus jagat dimensi lain. Oke, sekarang kita bicarakan menurut dimensi yang lainnya dari sisi alam gaibnya. Nah, kebetulan saya itu sering ke proyek bandara di situ, memang sering karena ada beberapa orang yang meminta tolong saya. Nah, kebetulan dari orang-orang yang saya kunjungi itu mereka bercerita bahwa ada yang misalnya ada yang sopir truk yang meninggal tiba-tiba, terus ada yang kecelakaan kerja di suatu titik proyek itu. Nah, di situ memang menelan beberapa korban jiwa. Memang benar. Saya dengar sendiri dari orang yang sama-sama bekerja. Iya, sama-sama bekerja, dan kebetulan dia dekat, lokasinya dekat banget, rumahnya itu perbatasan gitu. Nah, memang kalau dari sudut pandang saya memang benar kejadian itu memang ada. Jadi ada beberapa orang-orang yang meninggal dikarenakan hal-hal yang faktor X atau kasarannya tidak wajar seperti itu. Memang ada. Ya, kalau menurut orang awam kan pasti itu kecelakaan kerja biasa. Ya orang kerja berat ya seperti itu resikonya. Tapi kan pasti ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Nah, seperti itu Mbak. Nah, untuk sebenarnya manfaat, maksudnya tujuan dari suatu proyek itu menumbangkan seseorang itu untuk apa? Sebenarnya kembali lagi ya,
menurut saya proyek dibangunnya suatu bangunan di lokasi tertentu itu sebenarnya tidak membutuhkan tumbal, tapi tergantung dengan orang yang melakukan pekerjaan itu atau orang yang melakukan proyek itu. Kan biasanya oknum ya. Ada beberapa oknum yang merasa misalnya di tanah A ini, oh ini tanah wingit, ini saya takut kalau misalnya saya ndak permisi dulu sama yang bau rekso tempat ini gitu. Kadang ada orang seperti Ada itu. yang mempercaya seperti Ya, ada itu. yang percaya seperti itu. Akhirnya developer atau oknum dari developer ini berkunjung ke rumah spiritualis. Nah, dari spiritualis itu akhirnya ada nego dengan makhluk-makhluk yang berdiam di situ. Dan nego-nego itulah yang dikatakan orang-orang sebagai tumbal. Misalnya begini, oke boleh kamu bangun di sini, cuma aku mau butuh korban 4 orang untuk aku jadikan teman di sini gitu. Akhirnya si spiritualis menyanggupi itu, disanggupilah itu. Akhirnya tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang tidak inginkan. Biasanya ada 4 nyawa yang diambil. Seperti itulah, tergantung dari cara kita menyikapi sendiri. Jadi tidak harus suatu bangunan itu membutuhkan tumbal. Cuma tergantung sama jalan yang kita ambil aja gitu. Nah, karena percaya seperti itu Mbak ya, kalau nggak ada tumbalnya itu nggak akan berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, sebenarnya bisa kan kita membangun proyek seperti itu tapi tanpa menggunakan faktor tumbal A, B, C, D. Tapi kenapa kok di kalangan masyarakat kita nih selalu pasti ada faktor seperti itu untuk memperlancarkan, misal nggak bandara aja kayak jembatan dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak aku sih ketidaktahuan aja, karena faktor ketidaktahuan aja. Karena mereka merasa kalau kita itu berhubungan dengan orang hal-hal gaib, otomatis kita harus minta bantuan orang yang lebih ngerti. Dan orang yang lebih ngerti itu cenderung mereka itu negosiasi dengan bangsa jin, tapi mereka itu cenderung mengikuti maunya bangsa jin. Yang sebetulnya kita tidak usah ngikutin maunya mereka. Bisa ya sebenarnya. Bisa, sangat bisa. Toh kita dibekali dengan akal pikiran yang derajat kita juga lebih tinggi daripada mereka. Kita dibekali itu sama Allah. Jadi kenapa kita harus mengikuti maunya mereka? Mereka yang seharusnya mengikuti apa maunya kata kita. Seperti itu. Karena mereka yang numpang di kita ya. Iya. ya kasarnya seperti itulah. Tapi ya itu tadi, jangan terlalu diikutilah kemauan jin, nanti cenderung menjerumuskan ke hal-hal yang bersifat musyrik. Contohnya tumbal-tumbal seperti ini kan membawa kita ke jalan yang musyrik seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya itu yang menumbalkan itu developernya, maksudnya bukan orang yang tertingginya, apa orang yang diserahkan untuk membangun, atau dari atasannya kayak gitu loh Mbak? Kalau dari atasannya mungkin ini mereka tidak mau tahu. Justru orang-orang yang di lapangan yang bersinggungan dengan tempat itu, jadi mereka sendiri biasanya yang nyari punya inisiatif. Kalau mungkin dari pimpinannya mereka mungkin tidak mau mengetahui tentang resiko itu kan resikonya orang yang ada di lapangan seperti itu. Itu dari analisa aku sih. Jadi ya itu orang-orang lapangan situ aja ya. Iya, mungkin seperti itu juga. Nah, untuk target-target kan ada ya Mbak kayak aku mau tumbal yang seperti apa. Nah, ada kan orang yang menjadi target khusus menjadi tumbal seperti itu. Nah, itu yang kayak gimana sih Mbak yang jadi kategori mereka yang bisa masuk jadi kategori targetnya mereka? Oke, tumbal itu sebenarnya gini aja, ada beberapa jin yang sudah negosiasi dengan beberapa orang spiritualis tadi. Mereka maunya melancarkan biar lancar, jangan ganggu proyek ini, biar kita kerjanya lancar. Kamu nyari aja maunya apa. Kalau mau hewan oke, nggak apa-apa, nanti saya siapkan. Tapi mereka maunya manusia, darah manusia. Oke, kalau gitu silahkan kamu
pilih Amin. sendiri. Dan yang masuk kategori mereka, satu, orang-orang yang tidak punya iman, ya. Dua, orang-orang yang jauh dari Allah, iya, meninggalkan kewajibannya, contohnya sholat. Terus ketiga, orang-orang yang pikirannya kosong, ya mereka itu dengan mudah Mudah sekali untuk dimasuki, dikelabui sama jin, mudah sekali. Kalau kasarannya kita ngomong, gampang sekali mereka itu dibawa oleh jin ke alamnya. Kasarannya ngomong, kalau bahasa Jawanya itu kalap, ya istilah Jawanya kalap, iya, seperti itu. Ya, sebenarnya kasihan ya Mbak ya. Tapi kasihan ya juga. Tapi ya kita harus mengambil sebuah pelajaran dari peristiwa ini. Jadi gimana untuk menghindari hal-hal tersebut, ya dekatkan diri sama yang di atas, gitu. Gimana kita harus mempertebal iman dan juga kewajiban kita kepada Allah SWT. Jadi seperti itu. Nah, kan kasihan juga ya Mbak untuk jiwa-jiwa yang sudah menjadi tumbal seperti itu. Misalnya kita kan tahu kalau jiwanya itu pastilah menjadi suruhan mereka atau dan lain sebagainya, menjadi teman mereka. Bisa nggak sih jiwa-jiwa itu diselamatkan kayak gitu Mbak? Kalau jin itu mengambil kasarannya tumbal itu, kan dia ngintip rahasia dari langit dulu. Misalnya dia itu ngintip dulu, oh si A ini umurnya sama misal sama Allah ditakdirkan 65. Oh sebelum 65 tak ambil dulu deh, mau tak jadikan teman. Ya seperti itu. Nah, di sisa dari ketika dia diambil misalnya umur 40 tahun ya. Umur 40 tahun ya diambil. Takdirnya 65, berarti dia masih punya waktu 25. Itu dia berada di alam awang-awang itu tadi. Berada di alam awang-awang, kasarnya dia itu dijadikan pembantu budaknya oleh si jin itu. Nah, di situ gimana ya caranya menyelamatkan? Oh, bisa. Yang bisa melakukan itu adalah ibunya. Ibu kandung. Iya, ibu kandungnya dan anaknya. Karena doa orang ini doa yang paling mustajab. Iya, ekspres dia, nggak perlu melewati, kita nggak perlu melewati malaikat, jadi langsung ke atas sih. Iya, langsung didengar sama Allah. Jadi itu bisa kalau misalnya ada orang yang dicurigai dia dijadikan oleh tumbal. Nah, kita sebagai ahli warisnya bisa juga ibunya atau anaknya terutama itu bacakan Al-Ikhlas, khususkan untuk dia. Itu khususon ila ruhi atas nama si A, si B, si C. Itu Al-Ikhlas itu sebanyak 100 kali setiap hari. Tanpa putus. Yang bisa nolong itu. Nah, caranya gimana? Oh, berat ya Mbak yo. Masuk Al-Ikhlas ya bisa dicicil. Kita kan bisa, misalnya sholat kan ada 5 waktu ya. 1 kali sholat. Iya, setelah sholat kita bacakan 20 kali khususan ila ruhi untuk si A. Ini insya Allah ringan kok. 20. Iya, kalau terbiasa nanti nggak ada 5 menit itu sudah selesai. Itu kalau sudah terbiasa. Tergantung dirinya sendiri pengen nggak melepaskan orang terkasihnya ya. Tergantung individunya. Jadi makanya itu anak soleh dan soleha itu sangat dibutuhkan saat kita sebenarnya harta akhirat itu ya anak soleh dan soleha itu. Makanya dari itu yang bisa menyelamatkan kita ya, anak turun yang soleh soleha. Iya, benar itu. Semoga kita terhindar ya dari hal-hal semacam itu. Amin. Semoga dihindarkan. Nah, oke. Untuk selanjutnya ini yaitu tentang sosok-sosok yang sangat dominan di sana yang mampu mengambil itu. Jiwa mereka. Kalau saya cermati ya dari mulai pintu kedatangan itu, pintu yang di Desa Mulusari, di Desa Mulusari itu yang paling dominan itu justru di Mulusarinya. Itu pintu gerbangnya di situ Mbak? Iya, jadi di situ di pintu kedatangan itu ada 2 jalan gitu ya. Nah, di sebelah selatannya itu ada salah satu petilasan. Itu namanya petilasan Batik Madrim.
Nah, dia itu sosok yang dominan di bandara itu, kayak dia itu magis tertinggi di situ. Yang menguasai Iya, energinya yang energi besar. yang tertinggi. Jadi dia ada di sebelah selatan jalan masuk bandara. Petilasan Batik Madrim itu kan. Iya, konon katanya dulu sebenarnya jalan masuk ke bandara itu yang melewati petilasan Batik Madrim itu. Tapi karena suatu hal akhirnya digusur ke Agak ke utara lagi ya, ke utara ya itu. Digusur ke utara sehingga menggeser sekolah yang SD sama SMP gitu. Nah, terus kita melaju lagi ke arah barat. Nah, di arah barat itu ada. Nah, bentar. Untuk sosok di petilasan Batik Madrim itu seperti apa sosoknya? Sosok petilasan Batik Madrim itu konon seperti yang saya lihat, dia itu ada seorang laki-laki tinggi besar, berambut sebahu dengan pakai apa ya di sini ikat kepala terus dia Kayak memakai udeng-udeng Jawa iya gitu. tapi di sini dia ada semacam perhiasannya kayak logam gitu, kayak emas gitu. Emas apa putih perak? Emas ini, emas ya kayak mahkota gitu, cuma pakai tali, ditalikan di sini. Nah, ditalikan di sini terus dia itu pakai jubahnya itu hitam tapi bercorak. Ada corak. Iya, ada coraknya. Nah, sosoknya itu. Jadi dia sosoknya tinggi, besar, ada ikat kepalanya dan ada perhiasan emasnya. Dia selalu berdiri dan mengawasi siapa saja yang lewat. Iya, kayak bersendekap seperti ini dan mengawasi yang lewat, termasuk ketika saya melewati situ, saya ucapkan salam sama dia, assalamualaikum gitu. Dia tersenyum, sudah lewat lagi saya. Nah, tapi kok dia senyum Mbak, dia baik apa gimana? Kalau dia itu selama kita tidak mengganggu dia, insya Allah tidak ada masalah. Cuma kalau orang-orang yang sering berbuat yang tidak ya saya nggak tahu niatnya itu. Iya, tergantung niatnya. Kita kan lewatnya cuma mau lewat aja, mau ke lokasi situ gitu. Yang itu yang jahat apa enggak sih Mbak, kayak yang ngambil tumbal itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Makanya itu. Oh, itu sosok yang lain ya. Iya, itu yang ada di depan bandara, di depan pintu masuk bandara. Nah, kita ke barat lagi, ke barat. Nah, masuk ke lokasi, ke pegunungan di lokasi bandara itu, tepat di landasan bandara itu memang di situ ada kerajaan gaib. Nah, kerajaan gaib itu dipimpin oleh salah seorang jin. Dan jin itu kewujudannya seperti buto. Iya, buto dengan mata yang merah, rambut yang ikal, yang sebahu, kulitnya berwarna kehijauan, terus dia berbulu seperti iya, sosoknya itu yang jahat. Dia itu yang paling dominan di kerajaan itu, kayaknya penguasanya di situ, di daerah pegunungan yang diratakan untuk dijadikan landasan itu di situ. Sosoknya seperti itu. Jadi yang banyakan mengganggu itu dia. Yang jahat dia itu. Kalau aku gambarkan ya sosoknya seperti itu. Dia itu kayak, kalau aku ngomong sih buto ijo ya, dengan punya senjatanya itu kayak gada gitu. Oh, bawa senjata. Iya, bawa senjata dan anak buahnya ribuan. Iya, pasti karena itu kerajaan. Iya, di situ kerajaan. Kalau saya cermati ternyata di situ kerajaan yang paling kuat dari semua wilayah yang di lereng pegunungan Wilis. Di situ termasuk kerajaan yang paling kuat, energi magisnya paling tinggi di situ. Yang dipimpin sama Buto Ijo. Iya, Jadi yang minta tumbal tuh yang Buto Ijo. Iya, benar. Karena dia itu masih tergolong jin kafir. Jadi ketika kita uluk salam pun dia itu tidak merespon. Iya, dan dia merasa tidak senang dengan kedatangan saya ke situ. Jadi yang jahat yang Buto Ijo, kalau yang di petilasan Batik Madrim itu tadi
Ya tergantung niat kita ya. Iya, dia hanya memantau kayak seperti itu. Tergantung niat kita. Kalau kita punya niat jelek ya wallahu alam dia mau nanti Iya. berbuat apa. Kan pasti ada. Kalau dia baik, biasanya kalau kayak gitu yang jin tuh baik kan, kalau kita berbuat tidak baik mereka juga nggak suka kayak gitu kan. Iya, Mbak? benar sekali. Sebenarnya seru sih Mbak kalau digambarkan, tapi gimana? Oke, nanti kita buat visualisasinya. Oke. Nanti kita buat kayak tokoh apa wujud-wujudnya seperti apa, terus gambaran kerajaannya seperti apa. Nanti next time kita bikin visualisasinya. Kalau gambar sendiri ntar gambarnya bagus banget Mbak. Soalnya saya itu kurang berbakat dalam bidang menggambar. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Kesimpulan yang bisa kita ambil itu bahwasanya supaya kita tidak gampang atau mudah diperdaya oleh makhluk jin yang menginginkan keburukan untuk kita harus menjaga keimanan kita, tetap menjaga melakukan semua kewajiban kita, mendekatkan diri sama Allah, karena kalau kita jauh dari Allah ya semakin mudah bangsa mereka itu memperdaya kita. Iya, benar sekali. Dan gampang nempel-nempel sama kita. Iya, benar sekali. Apalagi kalau gampang stres. Iya, jadi pikiran itu harus fokus, banyakin zikir, banyakin istighfar. Jadi biar kita dihindarkan dari hal-hal yang kasarnya yang membuat pikiran kita kayak ngelayang, ngelamun gitu. Lebih baik kita istighfar atau berzikir aja. Jadi biar nggak ngelamun. Iya. Karena zikir itu banyak sekali, tinggal kita pilih aja zikir mana yang kita suka ya. Biar kita fokus terus. Kiranya biar nggak melayang kemana-mana. Oke, cukup menarik Mbak ya. Iya. Ya semoga untuk keluarganya mungkin yang mau menyelamatkan jiwa-jiwa saudara-saudaranya yang sudah terlanjur menjadi tumbal bisa melakukan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali selama 100 hari Mbak ya. Bisa 100 hari, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, wallahu alam kita nggak tahu. Oh, itu tergantung kapan mereka nanti ngelepasnya. Iya, biasanya kayak kita tuh kayak diberi penny gitu lah. Oh, ini mereka sudah enak di sana, itu kayak kita diberi firasat gitu, kayak mereka memberi firasat sama kita. Oh iya. Jadi ya tergantung itunya ya. Yeah. Genggamannya mereka tuh sekuat apa dan sekuat apa kita ingin melepaskannya. Juga tergantung ikhlas tidaknya kita. Nah ya, sekuat apa kita ingin melepaskan saudara kita. Bener. Itu juga mempengaruhi seikhlas apa, itu juga mempengaruhi cepat atau tidaknya mereka segera dilepaskan. Karena kasihan banget. Iya. Karena kita kan maunya meninggal itu husnul khotimah ya Mbak ya. Amin. Kalau dijadikan budak kayak gitu ya susah juga, nggak kasihan. langsung ketemu sama Allah. Iya, kasihan. Ya udah, makasih Mbak Yeni untuk waktunya kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat membawa manfaatnya bagi di dunia dan di akhirat ya Mbak ya. Amin. Baik, saya Marisa. Saya Mbak Yeni. Teruslah berbuat baik dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.